Oke ya, kita akan melanjutkan untuk pembuatan gambar di Mastercam. Nah, sebelumnya kita sudah membuat gambar dua dimensi seperti ini ya. Ini gambarnya. Nah, oke, ini udah jadi. Video kali ini ya, saya akan mempraktekkan bagaimana membuat gambar tiga dimensinya. Oke, kita pelajari dulu. Nah, berarti nanti sudut ini ya, ini posisi 0 itu kalau dilihat dari atas berada di sini di kanan bawah. Nah, tapi kalau kita lihat dari pandangan depan sebenarnya nanti akan kita tentukan di sini nih, sudut yang ini, titik nolnya. Jadi berada di bagian depan ya, kiri atas, atas benda, bukan yang bawah, yang atasnya yang di sini. Oke ya, nanti kita buat seperti itu. Berarti nanti, nah, untuk garis gambar yang ini ya, persegi panjang yang apa namanya ini terluar besar dengan panjang 100 ini akan kita pindah. Kita pindah dari posisi 0Z ke sini, ya, ke bawah. Berapa? Kita lihat di gambar. Baik, akan kita pindah sejauh 8 mm. Sedangkan untuk tebal atau tinggi benda kerja keseluruhan itu 20 mm. Oke ya, kita buat atau kita pindah dulu. Nah, karena kita mau buat tiga dimensi, maka biasakan atau kita ganti pandangannya isometri. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kalau untuk yang lain ini top ya. Jadi ini dari atas, di depan. Kalau depan itu hanya garis. Kalau kita klik ya, originnya kita hilangkan, cuma garis begini ya. Tapi kalau misalnya dari isometri begini nih, dari depan begini, dari samping kanan juga sama, cuma kan yang kelihatan cuma lebar. Atau kalau misalkan saya ini kan ya, dynamic rotation, klik, nah, kalau digerakkan loh begini sebenarnya. Oh ya. Oke, kita tampilkan isometri. Nah, kita pindah garis yang ini, kita klik garis yang ini ya, klik sekali sehingga warnanya kuning berubah, klik, kemudian klik, klik. Nah, ini nanti untuk kontur ya, kontur paling dalam. Ya, ini kontur paling dalam, ini kontur coakan yang ini muter ya. Dari sini ke sini muter. Ini kontur pertama. Nah, ini kalau dibelah. Jadi kita buat coakan yang ini, nanti yang dicoak tuh bagian ini dulu. Ya, muter. Muter begini. Oke, itu kontur. Nah, dalamnya 8 mili. Oke, kita pindah dulu ya, kita pindah. Oke, kita pilih, kita pindah ke bawah ya. Berarti kalau saya munculkan originnya ini, atau kita lihat dari depan, yang ini kan posisi garis yang tadi semuanya itu berada di posisi Z0, karena posisi Z0 ini ke sini. Karena kita mau buat tiga dimensi ya, sesuai rencana posisi 0 itu berada di sini. Berarti kita pindahkan garisnya ke sini dulu. Oke. Kita buat ini. Kita pilih sorot di sini ya. Sorot, cari X from translate. Nah, ini sudah ketemu. Kita klik. Nah, setelah itu kita awas ya, tampilan isometri. Ini sumbu Z. Awas. Kalau yang ini X, ini Y, berarti yang atas bawah itu turun naik. Lihat di sini ini Z. Kalau dari posisi ini ke sana ke atas itu positif ya. Kalau dari titik tengah atau 0 ke bawah itu negatif. Berarti kita geser pada sumbu Z-nya. Maka kita pilih di sini atau kita blok di kolom Z. Nah, sedangkan ya untuk pergeserannya atau kita pindah ke arah bawah. Kalau berdasarkan gambar ya ini 8. Cuma karena ke bawah min, berarti negatif atau min ya, tekan strip kemudian ikuti angka 8 enter. Maka di sini akan berpindah. Tapi ingat, di sini ternyata bukan berpindah tapi diduplikat ya, di copy. Nah, ini juga butuh ini nanti. Oke. Berarti nanti kita copy di belakang aja ya. Kita pindah aja karena di sini yang kita pilih ini copy, duplikat. Jadi garis aslinya tetap ada. Nah, hasilnya ini yang bawah. Oke, supaya ini karena tadi kita akan memindahkan, kita klik move aja ya. Nanti yang atasnya akan hilang, akan dipindah ke bawah gitu. Oke, kita oke. Coba kalau kita cek di sini. Nah, seperti ini. Atau kita lihat dari pandangan depan front. Nah, seperti ini. Tadinya kan nyatu.
Oke, kita kembali ke isometri. Kemudian selanjutnya kita lihat di gambar. Yang dipindah itu bukan hanya garis yang persegi panjang yang terluar ya. Kalau kita lihat di sini juga kita buat kontur yang kedua, yang ini beserta 4 lingkaran ini juga dipindahkan. Karena kita akan membuat kontur yang kedua, yang ini, yang lebarnya 3 mili. Ini muter set gini. Cuma di sudut sini ada chamfer. Ini chamfer, ini radius agak lebar, kontur. Nah, kemudian ini juga, karena kalau kita lihat di gambar ini ya, lubang yang ini yang 4, ini dimulainya titik nolnya awalnya itu berada di negatif 4 ya, di sini. Nah, ini kontur di sini. Kita buat kontur yang ini, kita pindah berarti. Jadi ikut yang 4 lingkaran ini kita pindah. Garis persegi panjang yang kedua dengan lingkaran yang 4 ini kita pindah. Sejauh berapa? Min 4 mili. Ini lihat di sini. Untuk kontur kedua dalamnya 4 mili. Kalau tadi yang pertama 6 mili. Oke, kita pilih dulu ya di Mastercam-nya. Berarti supaya mudah kita pilih tampak atas atau top. Berarti nanti yang dipindah itu yang ini ya. Klik yang ini sekali. Kita muter yang ini, kemudian yang ini. Oke, kemudian yang kiri. Ini sudah semua 4 sisi. Tinggal lingkaran ini klik juga, jangan sampai kena yang lain. Lingkarannya saja. Kemudian ini. Oke, pastikan 4 lingkaran warna kuning atau sudah dipilih dengan 4 sisi dari persegi panjang. Jika sudah, kita kembali ke tampilan isometri. Nah, kemudian ingat ya, kita pindah ini nih 4 mili min ya, Z ya, tetap ini sumbu Z karena atas. Oke, kita pindah ini mana, kita pilih perintah yang sama tadi, export translate, pastikan move tadi Z. Nah, min ya, min 4 setengahnya dari tadi, enter, maka akan bergeser. Oke ya, oke dulu. Coba kita hilangkan sumbu originnya. Nah, kemudian kita cek dengan pandangan depan. Nah, begini. Tadi kan cuma ini doang ya, sekarang sudah dipindah. Jadi yang ininya sudah dipindah. Oke, setelah itu berarti ini sudah selesai ya, yang dipindah cuma ini ya. Untuk dua persegi panjang, 4 lingkaran yang di setiap sudut ya. Nah, ini seperti ini ya, sudah ya. Nah, ini kalau yang ini lubang ini sama di 0Z, yang lubang persegi panjang dengan bor yang 6 dan bor besar. Nah, bor besar ini nanti prosesnya pakai pocket ya. Pocket itu untuk membuat lubang lingkaran besar ini dengan yang ini persegi panjang. Namun sudutnya kalau pakai end mill ini tidak bisa siku ya, makanya di sini radius. Oke. Ini tetap ya di posisi Z awalnya, ini juga sama, tetap di bor yang ini juga sama. Karena ini lihat di sini nih, yang dalamnya 6 ini posisi awalnya dari 0Z. Maka tidak perlu dipindah. Oke ya, berarti udah selesai untuk proses pemindahan garis-garis. Nah, setelah itu ya kita buat 3 dimensi. Nah, yang pertama kalau kita lihat di gambar ini, kita buat ini dulu ya. 20 kurangi 8, 12. Jadi ini 3 dimensi ini dulu. Ini sebagai badannya atau bodinya, yang paling dasar, yang paling bawah. Ini ya, kita buat 12. Oke, masuk ke sini. Kita pilih solid. Kita pilih extrude. Nah, kemudian kita lihat dari atas. Nah, berarti yang untuk garis ini yang gede, yang paling bawah, berarti yang kita klik itu garisnya yang ini nih, yang luar. Klik. Pastikan muter semua, ya kan? Ini soal panah bisa diganti-ganti nih, lihat. Ini searah, yang kalau klik sekali lagi ini berlawanan. Oke, misal saya pilih berlawanan. Kemudian kita tampil isometri, kemudian di oke. Nah, oke, kalau kita lihat di gambar ini arah ekstrudnya itu ke bawah, ya. Maka ini arah ekstrudnya ini salah, ke atas. Nanti ekstrudnya ke atas. Sedangkan sebenarnya ini ke bawah. Maka kita klik pangkal di panah hijaunya, klik, akan berubah ke arah bawah. Karena ini mau kita buat body atau badannya, pastikan di sini juga di extrusion operation itu create body. Kemudian ini berapa? Berdasarkan gambar ini ya,
awalnya 20 mili dikurangi 8, berarti dari sini ke sini extrude-nya berarti 12. Maka di 50 ini kita ganti 12, enter. Oke, pastikan udah ke bawah arahnya, kemudian kita oke. Maka udah jadi nih 3 dimensinya. Ya, tapi ini bentuknya wireframe. Nah, kita lihat solidnya seperti ini dengan shaded ya, tuh seperti ini. Oke ya, kita kembali ke wireframe. Berarti untuk body, untuk 3 dimensi pertama udah selesai. Selanjutnya kita tampak atas, lihat. Kita buat yang ini juga nih. Nih ya, 3 dimensi ini. Yang kedalamannya 4, tapi yang untuk tingkatan yang kedua ya, kalau dari atas. Kalau tadi yang ketiga lah, tapi ke arah bawah. Ini kita buat yang kedua sini. Solid juga. Karena tadi kan bentuknya masih garis. Oke, kita buat. Caranya sama, kita pilih solid, extrude. Nah, garisnya berarti yang pink ini atau ungu ini, klik, muter kuning semua. Oke. Oke, kalau sudah oke, kita kembali ke isometri. Nah, pastikan ini arah panah untuk panah hijaunya itu ke bawah, karena kita mau extrude-nya ke bawah. Ya. Mau kita kalau lihat ini ke sini ya. Buat tebal ini, 3 dimensi yang ini kan masih garis. Oke, udah benar. Kemudian kalau tadi create body ya, buat badan, namun sekarang kita buat pakai adboss, kita satukan ya, 3 dimensi ini langsung ke body. Jadi jangan satu benda itu kita buat create body lagi, nanti badannya ada 2 dan nanti tidak mau nyatu. Nah, supaya nyatu ya kita pilih adboss. Kemudian tadi extrude-nya ya, tebelnya ini 4, yang ini 8 kurangi 4 ini berikan 4 juga. Oke, kita ganti 4 ya, pastikan 4, enter. Kalau sudah, pastikan adboss, kemudian kita lihat di sini nih. Atau mungkin supaya kelihatan, kita pilih shaded atau 3 dimensi, kemudian oke. Nah, ini lihat jadi. Oke, kalau kita lihat dari depan jadi kan 3 dimensinya. Oke, kita kembali ke isometri, kita perkecil, kemudian kita pilih lagi wireframe. Oke, berarti ini sudah jadi ya untuk extrude yang kedua. Kemudian yang terakhir itu yang ini, yang ada lubang ini, yang bentuknya ini chamfer, radius. Ini extrude juga disatukan. Ini extrude yang ketiga, atau yang kalau dari atas itu yang tingkatan yang pertama ya. Nah, ini juga dalamnya extrude-nya 4. Kita buat langsung saja, pilih solid, extrude. Kemudian garisnya kita biar lebih mudah ke tampilan atas. Nah, kita pilih garis yang ini, klik hingga muter. Jadi ada radius dan chamfer itu kena, muter, artinya nyambung. Kalau tidak kuning semua berarti ada yang terputus. Nanti panahnya itu ada satu hijau, satu merah. Itu tidak nyambung dan harus melingkar. Harus nyatu, harus nyambung ya. Kalau tidak nyambung nggak mau nanti. Oke, kalau sudah nyambung kita klik oke. Nah, kita kembali ke isometri. Nah, pastikan arah panahnya ke bawah karena kita mau extrude. Kalau dilihat dari sini ke bawah, ini belum jadi ya. Atau kita cek sini shaded, ini belum jadi. Oke, kalau sudah ke bawah ini udah benar, berarti oke lah, supaya tahu kita lihat ini shaded ya, pandangan depan nih misal begini. Oke, udah jadi. Nah, ini juga adboss ya, kita satukan ya, kita satukan dengan yang namanya ini nih, yang solid tadi itu, extrude tadi disatukan tingkatan yang kedua dengan yang ketiga. Kita satukan, maka pastikan juga ini pilihnya adboss. Nah, karena ini sudah 4 sama, udah benar. Kita coba lihat dari sini. Oke, kita oke. Nah, begitu. Ya, kalau pengen tahu perubahannya. Nah, itu udah jadi. Berarti 3 tingkat sudah jadi dari extrude atau 3 dimensi. Ini udah nyatu nih. Oke ya. Jadi kalau misalnya ini diklik dimanapun, bisa di atas, ini warna kuning semua. Artinya nyatu. Kalau misalnya tadi itu membuatnya pakai klik body semua, nanti kalau diklik yang atas cuma bagian atas. Kalau klik yang bagian tengah cuma bagian tengah yang kuning, artinya yang kepilih itu tengah, artinya nggak nyatu, nggak nyambung. Kalau ini kan nyambung. Kalau kita misalkan ya escape, misalkan kembali warna hijau, kita pilih di bawah, kena semua. Ini artinya nyambung. Oke ya, escape, nah, kembali ke hijau. Kemudian langkah selanjutnya ya, kalau kita lihat di gambar, nah, ini kita buat lubang ini ya, lubang yang 4. Lubang yang 4 kedalamannya berapa ini? Lihat di sini. Oke,
Kalau dari 0 ini 14, tapi kalau dari sisi kontur yang kedua, tingkatan yang kedua, ini permukaan ini berarti 10 ya. Cuman posisi nolnya untuk lubang ini min 4 di posisi Z. Oke, kita buat ya, kita buat nanti ya, itu untuk pembuatan toolpad saja. Kita buat, kita kembali ke sini ke wireframe ya, kita tampak atas saja biar lebih mudah. Kemudian kita pilih lubangnya. Sorry, eh, ini solid dulu ya, solid extrude. Kalau sudah muncul chaining baru kita pilih garis lingkarannya sekali aja, jangan sampai kena garis yang lain. Lingkaran saja. Kita urut ya, kita urut dari yang atas ya, kiri kita ke kanan ini. Kemudian kita urut juga ini, pilih, kita pilih. Oke, kalau sudah kepilih semua, pastikan yang kepilih atau warna kuning itu bulat semua. Nah, kemudian oke. Kalau sudah, kita lihat di sini. Nah, kita extrude-nya ya, karena ini lubang, maka kita pilih cut body. Kita hilangkan, kita lubangi ya, cut body. Jadi body yang atau badan yang kita buat tadi dengan cara extrude tadi kita kosongkan. Cuma karena arahnya ke bawah, pastikan panahnya dari 4 panah ini yang hijau ini ke bawah. Namun kalau kita lihat di sini yang belum ke bawah itu ada satu ya. Maka kita sorot dulu, kita perbesar, klik di pangkal panah hijaunya, kita klik sehingga berubah ke arah bawah. Berarti kalau sudah seperti ini sudah benar ya, sudah selesai. Kemudian pastikan cut body dalamnya berapa tadi. Ini dalamnya berarti yang ini ya. Sorry, yang ini. Dalamnya 10 berarti ya. Jadi dari sini sih hitungannya ya. 10 berarti. Kita pilih di sini yang empatnya kita ganti 10. Di blok semua. Kemudian ketik 10 enter. Nah, setelah ketik 10 enter, pastikan lagi cut body. Kemudian kita pilih shaded ya, biar kelihatan bedanya, perubahannya. Kita klik. Nah, ini udah lubang semua. Oke, kita klik kanan, pilih dynamic rotation, klik di tengah-tengah benda kerja, klik ini titik rotasinya. Nah, kita lihat, ini sudah benar ya, sudah berlubang semua. Oke, kita klik sekali, nanti tidak bisa digerakkan atau tidak bisa dirotate atau tidak bisa dirotasi. Kemudian kita tampilkan isometri. Oke, kembali lagi ke wireframe. Oke. Nah, biasanya supaya mudah berarti kita tampilkan ke atas dulu ya, ke atas. Oke, berikutnya ya, berarti kita buat ini. Ini juga kalau kita lihat di berdasarkan gambar, ini lubang. Bentuknya kotak, cuma vertikal. Kita buat caranya sama. Caranya sama dengan proses solid extrude. Nah, chaining keluar, pilih garisnya, ini batasannya. Nah, ini arahnya misalnya searah diubah. Pengen berlawanan juga sama bisa. Oke, misal kalau sudah pilih muter semua kuning, ini artinya nyambung. Harus nyambung ya, kalau tidak nyambung nanti tidak jadi. Oke, kita pilih oke atau checklist ya. Nah, kemudian kita tampilkan isometri biar ketahuan. Nah, ini dia panahnya. Kita extrude-nya itu ke bawah ya, ke bawah dari posisi 0Z. Maka ubah ke bawah. Oke, sudah. Tinggal kita lihat untuk kedalaman lubangnya atau pocketnya itu berapa. Kita lihat di sini. Ya, oke, ini yang ditunjukkan di sini. Berarti ini sama dengan yang tingkatan ini ya. Berarti kedalaman lubangnya itu 4 mili. Maka kita di sini ketik blok dulu ya, ketik 4 enter. Setelah itu karena ini kosong, pastikan cut body juga karena dikosongkan atau dihilangkan. Oke, maka kalau kita lihat shaded ini begini, ada lubang ya. Oke, selanjutnya kita buat wireframe dulu. Yang lubang ini ya, lingkaran gede ini. Caranya sama, solid extrude. Nah, kemudian kalau tampak atas kita pilih lingkaran ini garisnya. Sudah. Kemudian kembali ke isometri, kemudian checklist atau oke. Nah, arahnya ke bawah karena kita extrude-nya ke bawah untuk pembuatan lubangnya. Tinggal ini dalamnya berapa. Kalau kita lihat di gambar ini 4 juga. Maka pastikan ini 4, ini cut body. Oke, kita ini ke bawah ya. Kita pilih ini biar kita tahu perubahannya. Klik, ini udah lubang. Oke ya, udah jadi. Ini gampang sekali kalau sudah tahu.
Tapi kalian juga mesti fokus, karena kalau fokus saya yakin akan bisa. Oke, selanjutnya kalau kita lihat, kita wireframe lagi, kita lihat tampak atas. Yang belum itu berarti lubang yang 6 ini ya. Kita buat tampak atas. Kemudian sama solid extrude. Kemudian kita pilih semua ini lingkaran. Kita klik misalnya dari bawah. Sekali aja berubah ya, yang garis lingkarannya aja kita pilih. Oke, sekali aja tiap lingkaran. Kalau sudah kepilih semua, oke. Nah, karena ini lubang, kita lihat ke sini, pastikan cut body juga karena lubang kita hilangkan. Kalau tadi kan padat. Nah, kemudian dalamnya berapa? Kita lihat di gambar. Kalau lihat di gambar ini yang ini ya, ini nih. Ini kan cuma seperempatnya nih yang kelihatan. Ini berarti dalamnya 6. Oke, kita ganti yang empatnya, kita blok, ketik 6 enter. Oke, jika sudah, pastikan ini panah yang hijaunya ke bawah semua. Jika ada yang ke atas, tekan pangkalnya sehingga berubah arahnya ke bawah. Karena kita buat lubangnya arahnya ke bawah, berarti extrude-nya ke arah bawah. Jika seperti ini sudah benar. Oke, kita oke saja. Oke, kita cek shaded. Nah, ini udah lubang semua. Oke, kalau kita dynamic rotation, kita klik di sini tengahnya di benda, kita lihat. Oke, lihat. Berarti kalau kita lihat di gambar, ini semuanya sudah jadi sesuai gambar. Maka untuk proses desain gambar 3 dimensinya berarti sudah selesai. Oke, sudah sesuai gambar. Nah, mungkin itu ya untuk bagaimana kita membuat gambar 3 dimensi ya, untuk gambar ini ya dari 2 dimensi. Nah, 3 dimensinya seperti ini. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Nanti akan dilanjut untuk proses video selanjutnya. Oke, mudah-mudahan dapat membantu dan bermanfaat.